Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengapresiasi kinerja panitia pelaksana dan para supporter yang mematuhi aturan hingga babak final Piala Menpora 2021. Penyelenggaraan Piala Menpora berjalan tertib, lancar, aman, dan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Pihak kepolisian yang menertibkan izin turnamen mengatakan, PSSI dan LBI selaku penyelenggara bisa menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan dengan baik. Prinsipnya, penyelenggaraan Piala Menpora berlangsung sukses, baik protokol kesehatan, keamanan, dan itu bisa jadi poin penting untuk ajang sepak bola berikutnya. Piala Menpora 2021 diikuti 17 klub Liga 1. Tim Persija Jakarta tampil sebagai juara setelah mengalahkan Persib Bandung dengan skor agregat 4-1 di final. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI M. Irawan juga mengatakan turnamen berjalan baik dari awal hingga final. Tidak kerumunan yang berpotensi memunculkan klaster baru COVID-19. Iriawan mengatakan, tentu ini jadi komitmen kami ke pemerintah bahwa kami lakukan sesuai protokol kesehatan dan terima kasih kepada Pak Presiden Menpora yang telah membantu kami melihat langsung. Dan terima kasih juga buat Kapolri, Satgas Covid, Kemenkes karena semua pemain dan ofisial yang terlibat kemarin telah divaksin. Secara keseluruhan, Menpora mengapresiasi pelaksanaan turnamen yang menjadi penanda kembalinya sepak bola Indonesia di masa pandemi COVID-19 yang digelar sejak 21 Maret lalu. Bahkan penyelenggaraan turnamen Piala Menpora 2021 mendapat apresiasi Presiden Joko Widodo, khususnya dari sisi penerapan protokol kesehatan yang sejauh ini masih nihil kasus COVID-19. Menpora mengatakan Presiden sangat mengapresiasi kepada PSSI, penyelenggara, dan penggemar khususnya supporter untuk menjaga kesepakatan awal tidak ada kerumunan, nonton di stadion, dan nonton bareng. Protokol kesehatan merupakan hal yang menjadi perhatian utama, kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraannya. Panitia, federasi, hingga peran pemerintah melalui kepolisian serta Kementerian Kesehatan diakuinya menentukan keberhasilan. Halo pemirsa, program Meet the VVIP kembali hadir menyapa Anda, masih bersama saya Gesmi Sitanggang. Dan pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas terkait seputar olahraga di tengah pandemi COVID-19. Dan untuk membahas itu semua sudah terhubung secara virtual bersama kami pada hari ini, yaitu Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Zainuddin Amali. Assalamualaikum Pak Amali, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, kabar baik. Ya Pak, di tengah pandemi COVID-19 ini bagaimana Pak kegiatannya akhir-akhir ini? Apa saja bisa diceritakan Pak Amali? Ya, memang di tengah-tengah pandemi, waktu di awal pandemi, itu kita semua kegiatan olahraga stop. Tapi begitu pandemi mulai melandai, kita mulai lagi. Nah, kegiatan olahraga itu ada 3 paling tidak kategori ya. Pertama adalah kategori untuk latihan, yakni pelatda, pelatnas, baik untuk persiapan multi event internasional maupun nasional. Kemudian juga ada kompetisi turnamen. Kemudian ada yang olahraga masyarakat. Memang di awal-awal pandemi itu kan kita semua kaget dan akhirnya kita memutuskan stop deh sementara, termasuk olahraga yang kalau ingat dulu Car Free Day, kemudian olahraga yang di GBK stop waktu itu. Tapi dengan perjalanan waktu, COVID mulai melandai waktu itu, kemudian kita mulai lagi untuk latihan
olahraga latihan yang dipersiapkan atlet-atlet untuk PON di daerah-daerah, kemudian atlet-atlet yang dipersiapkan ke multi event internasional, yakni ke Tokyo ya, Olimpiade, walaupun Tokyo itu ditunda 2020, tunda ke 2021. Tapi kan kita harus mempersiapkan untuk atlet kita bisa berkompetisi di sana. Nah, untuk yang kategori kompetisi seperti bola, basket, voli, itu yang terhenti, kita mulai pelan-pelan. Di bola kita mulai dengan turnamen pramusim Piala Menpora yang ya alhamdulillah sukses ya. Selama Maret dan April yang lalu selama sebulan penuh, antusiasme masyarakat luar biasa untuk menonton walaupun itu dengan tidak datang ke stadion, dia menonton lewat siaran televisi atau live streaming. Tetapi kelihatan betul kerinduan masyarakat terhadap hiburan, terhadap tontonan, khususnya sepak bola, itu bisa kita rasakan. Kemudian juga basket, melakukan kegiatan IBL, melakukan kompetisi lanjutan dari yang tertunda ketika awal pandemi. Itu mereka lakukan dengan sistem bubble di Cisarua, kemudian pas finalnya pindah ke Jakarta. Dan sekali lagi terlaksana dengan baik, dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dan dengan kedisiplinan yang tinggi, ya kita bisa jalan. Tetapi 2 hari, 3 hari terakhir ini kayaknya COVID-nya naik lagi. Iya, cukup. Itu yang membuat tinggi ya Pak ya. Iya, betul. Jadi ya akhirnya akan berpengaruh. Tapi kita lihat ke depan karena rencana misalnya sepak bola Liga 1 dan Liga 2 kita mulai akan gulirkan di bulan Juli yang akan datang. Namun kita berharap pandemi ini sudah bisa mulai turun lagi tingkat penyebarannya dan tingkat kesembuhan masyarakat itu sudah makin baik. Karena kita tahu bahwa vaksin yang dilakukan oleh pemerintah kan sudah dilakukan di berbagai tempat. Artinya mudah-mudahan daya tahan atau imunitas masyarakat itu makin meningkat, tetapi tetap protokol kesehatan harus dilakukan. Artinya divaksin itu bukan berarti kita tidak terkena COVID lagi, tetapi mungkin akan lebih baik daya tahan kita. Itu dari beberapa yang menyampaikan. Nah, para atlet, para pelatih, tenaga pendamping pada saat-saat misalnya melakukan turnamen pramusim Piala Menpora untuk sepak bola itu semuanya kita vaksin. Vaksin karena arahan Bapak Presiden, semua atlet, semua pelatih itu harus divaksin. Begitu juga dengan basket, itu kita vaksin. Sehingga ya alhamdulillah sampai akhir dari turnamen, dari kompetisi, tidak ada insiden apalagi sampai membentuk klaster ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Olahraga, Pemuda dan Olahraga, Menteri Kesehatan, Pak Gubernur DKI, dan para pimpinan daripada KONI dan seluruh pimpinan cabang olahraga. Pertama, saya alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan vaksinasi para atlet. Pemerintah memang ingin melakukan upaya-upaya percepatan vaksinasi supaya segera memperoleh herd immunity, kekebalan komunitas. Tapi memang dilakukan secara bertahap. Pertama yang dilakukan itu adalah tenaga kesehatan yang memang
bergulat menangani COVID. Keduanya itu TNI Polri, dan kemudian juga yang juga banyak berhubungan. Di awal Presiden sudah divaksin, saya juga sudah, alhamdulillah sudah divaksin, ya, tidak apa-apa, tidak merasakan apa-apa, sehat. Ya. Karena vaksin ini memang sudah memperoleh uji klinik dan memperoleh rekomendasi dari Badan POM dan juga fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kemarin juga vaksinasi untuk para wartawan, para jurnalis, karena mereka juga banyak mengikuti kegiatan di masyarakat. Dan hari ini alhamdulillah saya ditugasi untuk menghadiri vaksinasi para atlet. Ada juga penting untuk mengharumkan nama bangsa. Kalau itu dalam event-event internasional. Bendera merah putih itu dikibarkan di luar negeri hanya ada dua hal. Yang pertama, kalau pimpinan nasional datang ke luar negeri, itu dikibarkan. Yang kedua, kalau salah seorang atlet berhasil menjuarai satu turnamen, baru juga dikibarkan bendera merah putih itu. Jadi merah putih itu cuma dua hal saja yang bisa dikibarkan. Pemimpin nasional datang ke luar negeri atau atlet berhasil menjuarai satu event. Yang juga kita harapkan atlet ini representasi kelompok yang secara fisik kuat. Karena kita harapkan melalui vaksinasi ini juga akan menjadi motivasi bagi masyarakat bahwasanya untuk atlet setelah divaksin itu tetap sehat, tetap kuat, sehingga ini bisa memberikan motivasi kepada yang lain-lain. Mudah-mudahan vaksinasi hari ini berhasil dengan baik, dan mudah-mudahan Allah memberikan inayahnya dan ridhonya kepada kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.